Pantes aja ini namanya sambal setan. Sambelnya emang sepedes itu guys, sampai Mimin harus minum berkali-kali. Parah-parah pedesnya gak umum. Guys, Mimin tuh nyobain ikutan puasa seharian dari pagi sampai malam dan sekarang lemes guys. Lapar banget, Mimin mau balas dendam, mau makan yang pedes-pedes. Orang gila mana yang buka puasa malah nyari yang berminyak dan pedes-pedes. Ya ini cuman Mimin doang guys orang gilanya. Cabai mentah segitu banyaknya diulek langsung di tempat. Sekalian Mimin mau semenit bukber alias semenit buka berani. Sehat-sehat deh lambung Mimin. Wah udah beduk tuh. Alhamdulillah sekarang bisa makan guys. Tuangin semua sambal setannya ya. Sambal setan ini tuh sambal mentah ya guys. Jadi nggak heran kalau pedesnya tuh sadis banget. Baru suapan pertama udah pedes sampai batuk-batuk. Gila-gila pedes banget ya. Mana seharian belum makan sama sekali. Sekali makan goreng-gorengan dan pedes kayak gini. Tapi guys karena lauknya digoreng pakai minyak yang banyak, jadi bikin tenggorokan gak enak. Untung Mimin bawa Kultopia kemana-mana. Sekarang ada dua rasa baru guys, Kultopia Yuzu Pomelo dan Kultopia Melon Orange. Nah ini Mimin minum yang Yuzu Pomelo. Wah seger banget. Perpaduan rasa yuzu dan pomelonya tuh cool banget di tenggorokan. Apalagi Kultopia ini meredakan panas dalam. Bener-bener cocok banget ini diminum pas buka puasa. Apalagi kalau bukanya pakai yang pedas dan berminyak. Jadi nggak takut deh sama yang namanya panas dalam. Tenggorokan udah aman, jadi lanjut makan lagi. Nah kalau kayak gini kan jadi bebas mau makan yang berminyak dan pedes-pedes pas buka puasa. Kalian tuh wajib juga ya nyetok Kultopia ini. Dapetinnya udah bisa di minimarket, supermarket, ataupun warung terdekat. Kultopia redakan panas dalam. Kira-kira tuh apa sih yang bikin orang-orang tuh FOMO banget ke Rui? Karena ada higini punya sih. Yang pertama di Bandung. Oh, dari Jepang pertama ke Bandung. Wah, ini Hikinikunya guys. Seru banget masuk Hikinikunya. Udah kesekian kalinya dateng juga di hari weekday, tapi masih waiting list guys. Ya ampun, Rui ini emang ya viralnya nggak habis-habis. Ya gimana lagi, ini tuh emang pelopornya Hikiniku Sumibiyaki pertama di Bandung. Orang-orang luar kota kayak Jakarta aja pada kesini guys. Selain Hikinikunya, kalian wajib cobain steak-steaknya deh, karena daging yang mereka punya tuh premium guys. Yang Mimin kagum di sini tuh presentasinya bagus banget, disajin di atas arang. Dan yang Mimin pesen ini daging MB9 Ichibo guys, kematangan medium. Daging ini tuh bagian pinggul sapi guys, jadi lemaknya tuh banyak. Apalagi ini tuh Japanese Wagyu yang high quality. Lembut banget, berlemak. Marblingnya bener-bener cantik banget. Dan harganya tuh masih reasonable guys, gak kayak steak-steak overrated yang ada di Jakarta. Cara makan Hikinikunya, kalian taruh lobak di atasnya, terus disiramin yuzu ponzu. Dan tambahin onsen egg yang meleleh kayak gini guys, kuning telurnya. Perpaduannya tuh bener-bener perfect. Dagingnya tebel, juicy, berlemak, ditambah creamy dari onsen egg-nya. Ya ampun, bener-bener enak banget. Kalian juga bisa nambahin add-on cheese kayak Mimin gini guys. Bisa tambahin condiments lain yang ada di meja guys. Udahlah ini Mimin approve banget. Terus satu setnya udah pasti sama miso soup ya. Oh iya kalian tuh juga bisa pesen tendonnya loh guys. Isinya meriah ya, ada tempura, mixed vegetable, tenkatsu, dan sweet tensuyu. Bisa jadi pilihan buat bukber juga nanti. Tapi pastiin reservasi dulu deh. Beredar jalan cuma setahun udah ditinggal. Aku akan tetap menjaga istri sama anak-anaknya dan keluarganya. Sahabatan Babe Cabita dan King Abdi emang another level. Anyway, Dadar Beredar cabang Surabaya lagi reopening ya guys. Wah gila, rame banget guys. Dadar Beredar Surabaya pecah. Definisi ya guys, cuman jualan telur dadar crispy aja bisa serame ini. Jadi Dadar Beredar tuh pelopor telur dadar crispy pertama di Indonesia. Mukbang dadar beredar guys. Gede banget telurnya. Wajib banget dimakan bareng oseng ayam. Masakan King Abdi ini tuh nggak pernah gagal ya guys. Asin, gurih, pedes. Dan telur dadarnya ini tuh clean banget, gak nyimpen minyak tapi tetap crispy. Terus condimentsnya ini asik banget kayak karakter Babe Cabita. Ini Mimin awur-awur bareng oseng cumi dan oseng udang. Alamak nikmatnya. Dan udangnya ini juga ukurannya gede-gede loh guys. Selain itu bahan bakunya juga fresh semua karena bikinnya dadakan. Antepin lagi oseng sambal usus dan selada goreng crispy-nya. Ini sih jatuhnya lebih ke mukbang ya daripada makan siang. Oh iya, harga di sini tuh mulai 13 ribuan aja dan udah tersertifikasi halal. Kalau kepedesan di Dadar Beredar tuh minumannya lucu-lucu. Segerin pakai es cendol dawet sultan dan ice sweet green tea. Pasangan beda agama nekat food testing buat nikahan. Padahal kita tuh aslinya semakin bingung ini jadinya gimana. Apalagi setelah ada berita kayak gini, mau nikah beda agama juga nggak bisa. Udah deh dibikin nanti aja. Yang penting kita food testing dulu. Lokasinya di Plaza Begawan Malang guys. Pas banget karena Sono Kembang Catering lagi ngadain all you can eat di sini. Cocok juga kan buat acara buka bersama kalian pas puasaan nanti. Cuman bayar 145.000 per orang udah bisa nikmatin 25 plus masakan Sono Kembang yang enak-enak. Menurut Mimin ini sih worth it banget
banget ya daripada cuman bukber di resto, karena menu-menu di Sono Kembang tuh udah terkenal luar biasa enak dari dulu. Dan pastinya halal ya guys. Yang Mimin suka selalu ada live cooking yang atraktif kayak chicken steak, soto tangkar, sampai pasta guys. Wah ini sih fix harus ada di rangkaian acara nikahan Mimin nanti. Apalagi kan acara Mimin tuh sebentar lagi tahun ini guys. Ya walaupun masih bingung tentang keyakinan. Nah ini Mimin cewek diajarin makan kurma guys sebelum buka puasa di sini. Sedetail itu loh Sono Kembang. Terus baru deh boleh makan. Kita berdua sih approve banget sama masakan-masakan Sono Kembang ya. Walaupun jenis dan porsi masakannya tuh banyak, tapi bumbunya tuh bener-bener diperhatiin dan sedep banget. Apalagi ya ternyata Sono Kembang Catering itu selalu kerjasama dengan RI1 dari dulu. Pak Soeharto aja pakai Sono Kembang loh guys. Lanjut ini sectionnya masih ada Indomie yang bisa kita bikin sendiri. Pokoknya kalian pasti kenyang deh dengan 145.000 buka puasa bersama di sini. Yang manis-manis kalian bisa DIY bikin cotton candy. Seru banget deh. Nah untuk all you can eat di sini kalian harus reservasi dulu guys karena biasanya sering sold out. Jadi jangan sampai kehabisan slot ya. Tuh dessertnya aja sebanyak itu guys, sampai ada buah potong yang berkualitas juga. Selain bisa jadi rekomendasi buat bukber nanti, bisa jadi rekomendasi catering juga buat nikahan kalian nanti. Untuk menu all you can eat bukbernya bisa kalian lihat di sini ya. Sono Kembang Catering emang paling pas deh buat acara apapun. Hotel yang didesain se-homey mungkin guys. Sampai-sampai Mimin tuh lagi berasa di rumah Mimin yang ada di Malang. Karena Mimin juga dikasih foto bareng kucing peliharaan Mimin tersayang. Nah kali ini Mimin lagi stay di Swiss Hotel Jakarta Mega Kuningan ya guys. Abis OTW dari Malang ke Jakarta 13 jam lewat tol, Mimin capek banget. Untungnya Swiss Hotel ini tuh nyaman, luas, bersih. Pokoknya Mimin bahagia banget di sini. Ternyata di kamar mandinya tuh ada mesin cuci. Interiornya bagus, terus bathtubnya juga lega. Terus pantry-nya juga luas banget ya guys. Ada oven, kulkas, mesin buat kopi, dan kompor listrik. Guys, so sweet banget ya Swiss Hotel Mega Kuningan. Lihat nih, foto Mimin sama kucing Mimin guys. Phantom. Nah besoknya Mimin langsung lunch di Embers Open Fire Grill. Startingnya Mimin langsung dapet risotto yang di dalamnya ada keju mozzarella yang lumer. Terus Mimin juga suka banget sama salmon saladnya. Sayurnya seger, salmonnya umami, terus dressing sauce-nya ini balance banget. Dan mushroom cream soup-nya ini gurih, creamy. Pokoknya yummy banget. Untuk main course-nya Mimin pesen sirloin beef steak. Sausnya Mimin pilih chimichurri ya guys. Dia tuh rich in flavor. Tekstur dagingnya lembut, lemaknya lumer. Dan cuman bayar 300 ribuan kalian tuh udah dapat 2 steak, 2 bir, salad, dan french fries. Bener-bener ya pengalaman nginep di Swiss Hotel Mega Kuningan Jakarta tuh gak akan pernah bisa Mimin lupain. Mulai dari kamarnya, makanannya, sampai pelayanannya Mimin kasih nilai 10/10. Samcannya guys, tes kriuk. Kapan lagi bisa main-main ke dapurnya Gigi Susu? Wah! Pulau Bali sekarang geser ke Malang guys. Semua kulineran khas Pulau Dewata dibawa ke Foodforia Vol 8 yang lokasinya di Malang City Point. Ya. So far ini tuh festival kuliner terpecah ya di Malang, dan tenan-tenannya tuh dipilih yang viral-viral semua guys. Dan gak usah khawatir karena di sini tuh dipisah guys antara kuliner yang halal dan non halal. Mimin kan jabatannya udah cukup serem ya guys, Panglima non halal. Jadi kesini ya pastinya kulineran non halal. Carinya yang babi-babi guys. Nih. Pertama ke warung babi Gili Manuk guys. Ini tuh nasi campur babi langganan Mimin kalau ke Bali. Samcan kriuknya berlemak, juicy. Dan yang Mimin paling suka tuh sate babinya. Wah, begenyol menana langganan Mimin di Bali ada di sini. Kenapa ya babi kalau yang bikin orang Bali tuh rasanya lebih enak? Lemaknya guys. Lemaknya lumer banget di mulut dan bumbu genepnya tuh enak banget. Gigi Susu bukan lagi mitos ya guys buat warga Malang sekarang, tapi antreannya tuh panjang banget. Kurang Bali ya kalau nggak nyobain sate babi bawah pohon guys. Orang-orang Malang nggak perlu jauh-jauh deh ke Bali. Kulinernya yang nyamperin ke kita. The best sate babi ever mah kalau ini. Yummy. Spesialnya yang dari Pinang juga dibawa ke sini guys. Ini Lau Muci, spesialisnya char kway teow. Nah selain kue tiaw mereka juga ada oyster omelet. Tapi Mimin pesen the famous char kue tiawnya guys. Toppingnya seafood, ada kerang, cumi. Rasanya tuh bener-bener otentik banget kayak yang Mimin makan di Pinang. Ya ampun, basem bakute aja ada di sini loh guys. Buat warga Malang yang udah kangen banget makan bakute, mending kesini deh. Kuahnya berkaldu, herbally, dan iga babinya ini langsung protol pas dimakan. Cus buruan samperin ya Foodforia Vol 8. Eventnya sampai tanggal 22 Februari. Gede banget ukuran kebabnya guys. Gimana coba makannya?
Ini nggak ada tambahan tepung atau bahan-bahan lain. Ini dagingnya 100% daging asli. Udah gak zaman guys makan kebab pakai daging yang merah-merah gak jelas itu. Nih Mimin kasih tahu, kebab yang pakai 100% daging sapi asli namanya Buffet Kebab and Grill. Ini kita dagingnya pakai daging asli, bukan olahan ya. Daging sapinya sapi asli. Tuh guys, dagingnya tuh asli ya, nggak nipu nih AA-nya. Keren kan, kebab pinggiran loh ini, tapi berani pakai 100% daging asli, bukan daging olahan. Cuman Buffet Kebab aja guys yang bisa. Ini tuh kebab lokal asli Bogor. Dagingnya tuh udah diracik sama bumbu rempah Timur Tengah dan lokal. Jadi cocok guys di lidah kita orang Indonesia. Salfok gak sih? Isiannya tuh bener-bener padet, panjang, dan tebel banget. Ini dipotong jadi dua aja masih segede ini loh guys. Yang ini triple meat, isinya saikoro, beef slice, dan chicken. Begitu digigit, isiannya tuh langsung luber. Dagingnya juicy dan berempah banget. Pokoknya kalian tuh bisa nentuin isi kebab kalian sendiri. Kayak ini nih, isinya saikoro, telur, keju. Bahkan nih ya, mereka tuh bisa bikin kebab yang isinya tuh mozzarella yang lumer. Tuh bisa molor sepanjang ini guys. Ya ampun, parah. Ini tuh kebab pinggiran tapi bahannya bener-bener premium. Mozzarellanya meleleh, lumer, dan pastinya pakai daging sapi asli, terus melimpah banget lagi. Kayaknya cuman ini deh kebab yang ukurannya tuh bener-bener Timur Tengah guys. Gede banget. Bumbu rempahnya tuh juga Timur Tengah banget. Mimin suka. Bahkan ya kebab ini tuh lebih gede daripada tangan Mimin. Setelah makan kebab segitu gedenya, untung aja mereka tuh punya minuman yang seger-seger. Cus yang penasaran buruan deh cobain Buffet Kebab. Onde-onde ini bisa muncrat ke segala sisi guys. Geres banget, puas deh Mimin makannya. Guys, ini Mimin lagi ada di kedai rantau, dan kalau weekend bisa serame ini guys. Kayaknya ini deh kopi tiam yang paling rame yang ada di Bali. Kalau weekend kayaknya semua orang Bali ngumpul di sini deh. Enaknya lagi guys, pesennya tuh lewat barcode, jadi kita nggak perlu ke kasir. Terus harga menunya juga murah-murah banget, cuman mulai 20 ribuan. Makanannya lengkap dan temanya tuh peranakan Malaysia. Pantesan mereka punya char kway teow. Otentik ya, karena smoky dari arangnya tuh kuat. Terus dapat seafood yang gede-gede. Terus ini menu andalan mereka guys, mie mama rantau. Kayak mie goreng gitu ya, bentuk mie-nya tuh tebel, kenyal, dan bumbunya tuh nggak cuma sekedar manis, tapi ada gurih-gurihnya. Parah sih, enak banget. Pantes aja ya orang-orang tuh pada rame kesini. Nyesel deh Mimin taunya telat. Salfok sama chili oil homemade-nya enak banget. Yang bersarang ini namanya butter chicken egg floss. Bikinnya nggak ngasal, ada aroma daun kari, buttery. Tekstur ayamnya juga juicy. Oh iya, tenang buat sahabat Mimin yang muslim. Di sini tuh semua masakannya muslim friendly. No pork, no lard. Mimin udah buktiin sendiri. Jangan lupa pesen ais kacang merahnya. Kata orang ini tuh legit banget dan bener. Ini bakalan jadi tempat makan sambil nongkrong paling comfy di Bali. Cus deh cobain rantau di Bali.